Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa nafa'atihi bid darain amin. Yajuzu boleh, kurang ya, saumu yaumis syakki. Kalau yang ini kurang saum ya. Sesudah yajuzu itu ada kata-kata saumu yaumis syakki ya. Yajuzu boleh saumu yaumis syakki, apa, berpuasa pada hari syak atau di hari syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban, ketika sudah mulai ada kabar-kabar puasa ya. Yajuzu boleh saumu yaumis syakki, apa, berpuasa pada hari syak. Wa nisfil akhir, ini penjelasan lebih lanjut dari keterangan sebelumnya itu ya, bahwa berpuasa di antara puasa yang haram itu adalah puasa pada paruh kedua bulan Sya'ban dan hari syak. Itu haram, tapi boleh berpuasa pada hari syak, wa nisfil akhir, dan separuh kedua dan separuh terakhir min Sya'ban, ada di bulan Sya'ban. Kapan? Fi salasi halatin, dalam 3 beberapa keadaan. Ada pengecualiannya ya. Kalau yang hari tasyrik, hari 2 hari raya, dan ya itu tidak boleh, tapi kalau secara mutlak. Tapi kalau puasa pada hari syak atau pada paruh kedua bulan Sya'ban 16 dan seterusnya, itu boleh dengan 3 alasan. Yang pertama, idza kana, apabila ada as-saumu, apa, puasa yang dilakukan. Idza kana, apabila ada as-saumu, apa, puasa yang dilakukan, wajiban, ialah wajib. Contohnya yang wajib, kaqadhain, seperti puasa qadha. Jadi misalnya orang yang ketika bulan puasa melakukan perjalanan sehingga dia punya uzur untuk tidak puasa, akhirnya tidak puasa. Tapi sepanjang tahun gak sempat ngodoi sampai tiba tanggal 16 Sya'ban dan seterusnya. Baru ingat kalau punya hutang. Nah, itu boleh mengqadha puasa Ramadan di paruh kedua bulan Sya'ban atau bahkan pada tanggal 30 Sya'ban. Au kafaratin, atau seperti menebus sumpah. Misalnya dia bersumpah dan kemudian melanggar sumpah pada tanggal 20 Sya'ban misalnya. Nah, maka dia untuk menebus sumpahnya itu dengan berpuasa 3 hari, itu boleh.
au nadrin atau nazar. Bukan boleh, artinya wajib dilakukan kalau puasanya, tapi melakukan itu pada tanggal 16 Sya'ban dan seterusnya itu boleh ya. Kalau puasanya wajib. Au nadrin atau puasa nazar. Ya seperti yang kemarin itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau sampai separuh akhir bulan Sya'ban dia masih punya tanggungan puasa berupa qada atau puasa nazar atau puasa kafarah, maka dia diperbolehkan untuk berpuasa pada paruh kedua bulan Sya'ban atau bahkan sampai tanggal 30 Sya'ban, karena memang tidak ada waktu lagi karena mepet. Yang kedua, idza kanat ialah apabila ada, idza kanat ialah apabila ada lahu ialah bagi orang, idza kanat ialah apabila ada lahu ialah bagi orang adatun apa kebiasaan. Artinya dia punya wirid itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang ya. Dia punya wirid puasa. Misalnya puasa Senin Kemis atau puasa Daud dan seterusnya. Kasyamil Itsnaini seperti puasa hari Senin wal Khamisi dan hari Kamis. Itu boleh dilanjutkan terus. Jadi setiap hari Senin dan setiap hari Kamis, walaupun itu tanggal 20 Sya'ban atau tanggal 23 atau bahkan tanggal 30 Sya'ban, asal itu sudah menjadi kebiasaan dia, walaupun hanya puasa sunat, itu boleh dilakukan asal sudah menjadi kebiasaan. Kemudian yang ketiga, idza wasala apabila menyambung siapa orang, idza wasala apabila menyambung siapa orang yang berpuasa itu anisfatsani kepada paruh kedua, anisfatsani kepada paruh kedua, bima dengan puasa, qablahu sebelumnya anisfatsani. Idza wasala apabila berpuasa menyambung siapa orang, anisfatsani kepada separuh kedua, bima disambung bima dengan waktu, qablahu sebelumnya anisfatsani. Gambarannya bagaimana? Bi ansoma, gambarannya dengan harus berpuasa siapa orang. Bi ansoma, gambarannya dengan harus berpuasa siapa orang, yauma khamsata asyar, pada hari tanggal 15. Kalau tanggal 15 kan belum masuk haram, dia masih boleh berpuasa. Pada tanggal atau tanggal 14 atau tanggal 13 dia sudah mulai puasa dan disambung terus, wa wasalahu dan menyambung siapa orang, wa wasalahu dan menyambung siapa orang hu kepada soma yauma khamsata asyar, wa wasalahu dan menyambung siapa orang hu kepada soma yaum khamsata asyar, dia lanjutkan puasa tanggal 15 itu dengan biyaumi sita asyar, dengan berpuasa tanggal 16. Wawasalahu dan menyambung siapa orang hu kepada saum yaum khamis asyar atau khamsa asyar biyaumi sita asyar, dengan berpuasa tanggal 16 Sya'ban. Itu boleh karena dimulainya itu sebelum haram dan disambung wastamarro dan terus berlangsung apa puasa, wastamarro dan terus berlangsung apa puasa ila nihayati syahri, wastamarro dan terus berlangsung apa puasa ila nihayati syahri, sampai akhir bulan, sampai ujung bulan. Itu boleh meskipun sampai tanggal 30 Sya'ban, karena dimulainya tanggal 15 Sya'ban sebelum diharamkan untuk berpuasa. Karena itu orang yang berpuasa dahr ya, orang yang berpuasa terus-menerus selama setahun itu tidak haram untuk berpuasa di paruh kedua bulan Sya'ban, bahkan tanggal 30 Sya'ban tidak haram, karena dia ya karena sudah di samping alasan yang B, yaitu itu sudah menjadi kebiasaan, juga karena dia menyambung puasanya itu dengan puasa sebelum tanggal diharamkannya puasa, yaitu tanggal 15 Sya'ban dan sebelumnya. Fayajuzu maka boleh apa? Wasala anisfatsani. Fayajuzu maka boleh apa? Wasala anisfatsani bima qablahu. Tapi kalau di tengah-tengah itu diputus, fa idza qata'ahu, maka apabila memutus siapa orang hu kepada puasa saum, fa idza qata'ahu maka apabila memutus siapa orang hu kepada puasa,
keliru. Fa idza qata'ahu maka apabila memutusku kepada saum yaumun apa satu hari. Artinya dia mulai puasa tanggal 15, 16, 17, 18 dia puasa, 19 berhenti tidak puasa. Maka dia tidak boleh puasa tanggal 20-nya. Lam yajuz maka tidak boleh. Lam yajuz maka tidak boleh al-audu apa kembali berpuasa ba'da dzalika sesudah itu yaum. Ba'da dzalika sesudah itu yaum. Ya barusan itu contohnya. Jadi puasa mulai tanggal 13 misalnya. 13, 14, 15, 16, 17, 18 tanggal 19 Sya'ban berhenti puasa. Nah itu tanggal 20-nya nggak boleh lagi kecuali ada alasan yang lain, yaitu misalnya qadha atau ada dia punya kebiasaan puasa apa Senin Kemis atau apa yang lain. Sudah. Niyatus shaum, niat puasa. La yakfi tidak cukup fi Ramadan di bulan Ramadan. La yakfi tidak cukup fi Ramadan di bulan Ramadan ayyakula apa harus berkata siapa orang. Ayyakula apa harus berkata siapa orang. Nawaitu shauma qadan. Nawaitu berniat siapa saya as-shauma kepada berpuasa. Saya niat berpuasa. Saya bermaksud untuk berpuasa qadan esok hari. Qadan pada esok hari fakot saja, hanya sampai di situ titik. Itu tidak cukup. Jadi kalau meskipun di bulan Ramadan di malam hari bulan Ramadan niat itu tidak cukup dengan berniat nawaitu shauma qadan, tidak cukup. Balla budda akan tapi harus minat ta'arrudi apa menyebutkan balla budda akan tapi harus minat ta'arrudi apa menyebutkan li Ramadhana pada bulan Ramadan. Ya yang lengkap seperti yang biasa kita baca itu ya, nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana fi hadis sanati ya. Al-Bughyah ini diambil dari kitab Bughyah. Walaupun itu dilakukan di bulan Ramadan, tetap harus diniatkan. Bulan Ramadannya itu harus diniatkan. Sudah. Wan niyatu dan adapun niat bil qalbi ialah dalam hati. Nah, yang kita lakukan itu ba'da tarawih melafalkan niat bersama-sama itu bukan niat. Itu melafalkan niat wala yusyaratu dan tidak disyaratkan at-talaffuzu apa melafalkan, mengucapkan biha dengan niat. Jadi yang kita baca kalau dibaca dengan mulut ya. Kalau dibaca dengan mulut itu tidak menjadi tidak sah sebagai niat. Niat itu harus dilakukan di dalam hati. Walaupun yang kita lakukan ba'da tarawih itu sunnah, bal yundabu akan tapi dianjurkan apa? At-talaffuz biha. Dianjurkan untuk melafalkan niat untuk apa? Supaya untuk mempermudah kita dalam berniat dalam hati ya. Tapi kalau hanya mengucapkan saja tanpa ada niat dalam hati ya nggak sah niatnya. Kalau niatnya nggak sah berarti puasanya tidak sah. Karena rukunnya puasa kan harus niat. Nah, wala yujzi'u dan tidak yujzi'u ya, bukan yajzi. Wala yujzi'u dan tidak mencukupi anha sebagai ganti dari niat. Wala yujzi'u ada hamzahnya itu. Dan tidak mencukupi anha sebagai ganti dari niat at-tasahhuru apa makan sahur. Artinya makan sahur saja tanpa berniat, tanpa ada niat dalam hati nawaitu shauma qadin an ada'i ila akhirih itu tidak cukup. Alal mu'tamadi menurut pendapat yang kuat. Alal mu'tamadi menurut pendapat yang dijadikan pegangan. Wa in qasada sekalipun bermaksud siapa orang bihi dengan tasahur. Wa in qasada sekalipun bermaksud siapa orang bihi dengan tasahur at-taqawi kepada menguatkan diri. Wa in qasada sekalipun bermaksud siapa orang bihi dengan
at-tasahhur at-taqawi bermaksud kepada apa? At-taqawi kepada menguatkan diri melakukan apa? Ala shaumi atas melakukan puasa. Walaupun ketika dia bersahur itu tujuannya adalah supaya dia kuat berpuasa. Tapi selama dia tidak meniatkan puasa esok di bulan Ramadan itu, dia tidak dianggap berniat. Menurut pendapat yang mu'tamad. Berarti ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sahur itu kalau dimaksudkan untuk supaya kuat berpuasa itu bisa menjadi niat. Tapi selama kita masih ingat dan selama kita masih bisa, yang kita jadikan pegangan adalah pendapat yang mu'tamad ya. Artinya kalau masih bisa niat ya niatlah gitu intinya gitu ya. Kalau masih bisa niat dalam hati. Walal imtina'u dan juga tidak mencukupi sebagai ganti dari niat apa? Al imtina'u apa? Menahan diri. Walal imtina'u dan tidak mencukupi sebagai ganti dari niat juga al imtina'u apa? Menahan diri atau mencegah diri dari apa? Min tanawuli muftirin, dari mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa. Min tanawuli muftirin, dari mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa. Misalnya khaufal fajri ya. Khaufal fajri karena khawatir fajar, karena khawatir masuk waktu fajar, waktu subuh. Artinya walaupun dia khawatir tidak sengaja menghentikan makan, sengaja menghentikan minum karena khawatir sudah subuh, selama dia tidak berniat itu tidak dihitung sebagai niat. Tindakan menghentikan makan dan menghentikan minum menjelang subuh, selama dia tidak berniat itu tidak bisa menggantikan kedudukan niat. Malam yakhtur, selama tidak terbersit. Malam yakhtur, selama tidak terbersit. Terbersit ya? Terbersit lah ya. Bibalihi dalam hatinya orang apa? As-shaumu, puasa. Bisifati, dengan sifat-sifat. Allati, rupanya sifat. Yajibu, yang wajib. At-ta'arrudu, menjelaskan finiyati, dalam niat. Selama dalam hatinya itu tidak menyebutkan hal-hal yang harus disebutkan dalam niat. Ya, nawaitu shauma ghadin, saya niat berpuasa besok dari melaksanakan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Falau nawa, maka andaikan berniat siapa orang, falau nawa, maka andaikan berniat siapa orang awwala lailati ramadhana, di awal malam bulan Ramadan. Falau nawa, maka andaikan berniat siapa orang awwala lailati ramadhana, di awal malam bulan Ramadan, malam Selasa kemarin, berniat apa? Shauma jami'ihi, kepada berpuasa seluruh bulan Ramadan. Shauma jami'ihi, kepada berpuasa seluruh bulan Ramadan. Lam yakfi, maka tidak cukup launawa shauma jami'ihi. Lam yakfi, maka tidak cukup launawa shauma jami'ihi. Indana, menurut kita mazhab Syafi'i. Indana, menurut kita mazhab Syafi'i. Li ghairil yaumil awwali, untuk selain hari pertama. Li ghairil yaumil awwali, untuk selain hari pertama. Artinya dalam mazhab Syafi'i, jika ada orang di malam pertama berniat untuk berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh, niatnya itu hanya berlaku sehari ya, hanya berlaku sehari. Hari keduanya ya dia harus memperbaharui niat lagi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Lakin akan tetapi, kata Kiai Musannif, yang bagi selayaknya
apa berniat, lakin akan tapi yang bagi selayaknya apa nawa sauma jami'ihi ya. Lakin akan tapi sorry ini kurang ya. Lakin akan tapi yang bagi selayaknya lahu bagi orang zalika. Jadi kalau yang biru ini kurang zalika. Yang biru ini sesudah lahu itu ada zalika. Lakin akan tetapi yang bagi selayaknya lahu bagi orang zalika apa itu berniat sebulan penuh. Jadi di malam pertama nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan taqlidan lil Imam Malik. Saya niat berpuasa sebulan Ramadan penuh karena ikut pada Imam Malik. Tujuannya apa? Liyahsula supaya tercapai, supaya hasil. Liyahsula supaya hasil tercapai lahu bagi orang saumul yaumi apa puasanya hari, saumul yaumi apa puasanya hari, alladzi rupanya yaum, saumul yaumi apa puasanya hari, alladzi rupanya yaum, nasya yang lupa siapa orang, nasya yang lupa siapa orang, an-niyata kepada berniat, an-niyata kepada berniat fihi di dalam alladzi, an-niyata kepada berniat fihi di dalam alladzi inda Malikin menurut Imam Malik, inda Malikin menurut Imam Malik. Jadi supaya bisa menjadi solusi ya, sebagai ban cadangan lah ya, sebagai niat cadangan. Jikalau di tengah-tengah bulan Ramadan kita lupa untuk berniat di malam hari, misalnya tanggal 1 kita niat seluruh bulan Ramadan, nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan lillahi ta'ala. Saya berniat berpuasa seluruh bulan Ramadan karena ikut pada Imam Malik lillahi ta'ala. Tapi tetap malam pertama di samping niat yang sebulan kita juga niat nawaitu shauma qadin an adai ila akhirih. Malam kedua begitu niat nawaitu shauma qadin, malam ketiga, keempat dan seterusnya. Malam ke-10 kita lupa untuk berniat di malam hari. Kita baru ingat jam 6 pagi misalnya, atau jam zuhur kita baru ingat bahwa kita belum niat tadi malam. Maka niat yang kita lakukan di tanggal 1 Ramadan itu, di malam pertama Ramadan itu, yang taklid, yang mengikuti Imam Malik itu menjadi solusi gitu ya, menjadi niat cadangan gitu ya. Kalau niat yang asli lupa, niat yang mengikuti Imam Malik itu bisa menjadi solusi. Tapi kita tetap ikut Imam Syafi'i, maksudnya selama kita tidak lupa kita tetap harus berniat setiap malam. Wa yushtaratu dan disyaratkan at-tabyitu apa menginapkan niat. Menginapkan niat itu artinya melakukan niat di malam hari. Niat itu sebenarnya kan di qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, melakukan maksud melakukan sebuah pekerjaan yang berbarengan dengan pekerjaannya. Seperti wudu itu pekerjaan wudu yang pertama adalah membasuh wajah. Maka niat wudu dilakukan ketika membasuh wajah. Niat sholat, pekerjaan sholat yang pertama adalah takbiratul ihram. Niat sholat dilakukan ketika takbiratul ihram. Nah sebenarnya niat puasa itu kalau pakai definisi baku yang tadi, mestinya niat puasa itu dilakukan pas ketika masuk waktu subuh kan ya. Karena kita pertama kali puasa itu kan ketika masuk subuh, ketika waktu fajar, ketika terbitnya fajar. Cuman karena hal itu sulit ya, untuk berniat pas ngepaskan niat dengan masuknya waktu fajar itu sulit, maka yang wajib diganti dengan wajib untuk menginapkan niat, wajib untuk melakukan niat di malam hari. Maksudnya malam hari itu sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar. Berarti ya mulai maghrib sampai subuh, jam 3, setengah 3, setengah 4. Yang penting belum masuk waktu subuh, yang penting belum terbit fajar. Disyaratkan menginapkan liniyati pada niat fil fardi dalam puasa fardu. Indana menurut pendapat mazhab Syafi'i, menurut kita mazhab Syafi'i.
Kalau puasa sunat itu tidak harus tabyid ya. Misalnya kita mau nanti sesudah Ramadan, Syawal puasa 6 hari Syawal itu kita tidak niat sejak malam hari, pagi hari. Yang penting kita belum makan apapun ya. Yang penting kita belum makan apapun. Jam ba'da subuh, sesudah sholat subuh misalnya, atau jam 6 atau jam 7, yang penting belum makan dan belum zuhur, itu kita boleh niat puasa Syawal. Nah, niat puasa Syawal atau puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamil Bid atau puasa Ayyamis Sud, yang penting puasa sunnah itu boleh dilakukan di pagi hari sebelum zuhur. Yang wajib untuk melakukan niat di malam hari itu untuk puasa fardu, nazar, puasa Ramadan, puasa qadha dan seterusnya. Walau kana sekalipun ada an-nawi siapa orang yang berniat, sobiyan ialah anak kecil, mumayyizan yang sudah tamyiz, yang sudah ngerti, yang sudah bisa membedakan. Apakah dia sudah wajib puasa? Tidak. Walaupun puasanya itu statusnya bagi anak kecil yang tamyiz itu bukan puasa fardu, artinya bagi dia puasa belum wajib, tapi nadharan karena memandang lidzatis shaum, pada puasanya itu sendiri. Lidzatis shaumi, pada puasanya itu sendiri. Misalnya puasa Ramadan, ada anak kecil belum balik tapi sudah ngerti, usia 7-8 tahun, belum balik, belum wajib puasa. Nah, dia juga tetap harus menginapkan niat, berniat di malam hari. Bukan karena dia sudah wajib puasa, tapi karena memandang bahwa puasa Ramadan itu statusnya adalah status puasa fardu ya. Wa in kana, sekalipun ada saumuhu, puasanya sobi mumayyiz, wa in kana, sekalipun ada saumuhu, puasanya sobi yang mumayyiz, yaqau ialah menjadi saumuhu, yaqau ialah menjadi saumuhu naflan, padahal menjadi puasa sunnah. Jadi tidak dihitung puasa fardu karena dia memang belum berkewajiban untuk berpuasa, belum mukallaf ya, belum mukallaf. Walihadza, dan karena kasus bahwa sobi yang mumayyiz itu tetap wajib puasa fardu walaupun puasanya itu menjadi puasa sunat. Yulghazu, itu bukan ro tapi za ya. Yulghazu dijadikan tebak-tebakan, laghzun. Yulghazu itu ghain bukan ain ya. Yulghazu sama-sama ada titiknya itu, ghain dan za. Yulghazu dijadikan tebak-tebakan, dijadikan teka-teki. Contoh kasus laukanan nawi sobiyan mumayyizan. Jadi contoh barusan itu dijadikan tebak-tebakan. Gimana tebak-tebakannya? Wa yuqalu, dan dikatakan, lana ialah bagi kita, mazhab Syafi'i, lana ialah bagi kita, saumun naflin adapun puasa sunnah, yushtaratu yang disyaratkan fihi di dalam saumun naflin, apa tabyitun niyati, menginapkan niat, maksudnya melakukan niat di malam hari. Jadi ini tebak-tebakan, ada puasa sunnah tapi harus niat di malam hari. Yaitu puasanya anak kecil yang mumayyiz, yang belum balik. Walaupun puasanya itu jadinya jadi puasa sunnah, tapi dia tetap harus berpuasa di malam hari. Nah, kenapa? Karena puasa sunnah itu asalnya tidak wajib untuk tabyitun niyah, tidak wajib berniat di malam hari. Tapi dalam kasus sobi itu tetap wajib melakukan niat di malam hari karena memandang pada status puasanya yang fardu. Sudah. Walau syakka, dan andaikan ragu, hal waqa'at, apakah terjadi,
Walau syakka dan andaikan ragu siapa orang hal waqa'at kepada apakah terjadi niyatuhu apa niatnya seseorang. Walau syakka dan andaikan ragu siapa orang hal waqa'at apakah terjadi niyatuhu apa niatnya orang. Qoblal fajri sebelum fajar, qoblal fajri sebelum fajar, au ba'dahu atau sebelumnya fajar. Au ba'dahu atau sebelumnya fajar. Misalnya dia itu baru berniat 2 menit menjelang menjelang azan atau menjelang subuh misalnya. Sehingga ketika sesudah sholat subuh dia itu ragu-ragu. Tadi itu saya melakukan niat itu sebelum azan, sebelum fajar, sebelum masuk waktu subuh atau sesudahnya ya. Nah, bagaimana status puasanya? Lam tasihha, maka tidak sah. An-niyatu apa niatnya? Lam tasihha, maka tidak sah. An-niyatu apa niatnya? Kalau niatnya tidak sah berarti puasanya juga tidak sah gitu ya. Kenapa? Karena hukum asal itu niatnya tidak terjadi sebelum fajar. Hukum asalnya begitu. Bi khilafima berbeda dengan kasus launawa jika andaikan sudah berniat siapa orang. Bi khilafima berbeda dengan kasus launawa yang andaikan sudah berniat siapa orang. Summa syakka kemudian ragu siapa orang. Summa syakka kemudian ragu siapa orang. Jadi dia sudah berniat 3:30, yakin sudah mantap ya. Baru sesudah itu timbul keraguan, hal tala al-fajru aula. Ini sudah fajar sudah terbit atau tidak? Hal tala apakah sudah terbit al-fajru apa fajar aula atau tidak? Tola'a. Statusnya bagaimana? Fa innaha maka sesungguhnya niat tasihu ialah sah apa niat. Kenapa? Karena ragunya itu bukan mengenai niatnya, tapi mengenai apakah fajar sudah terbit atau belum. Dan niatnya itu sudah pasti terjadi sebelum fajar berarti. Sudah pasti terjadi sebelum fajar. Fa inna maka sesungguhnya niat tasihu ialah sah apa niat. Sudah itu dalam kitab I'anah. Sighatu niyati shaumi adapun sighat atau bentuk dari niat berpuasa ayyakula ialah harus berkata siapa orang nawaitu berniat siapa saya, nawaitu berniat siapa saya sauma ghadin kepada berpuasa esok hari. Nawaitu berniat siapa saya sauma ghadin kepada berpuasa esok hari. Saya niat puasa besok an ada'i fardhi syahri Ramadan untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan. An ada'i untuk melaksanakan fardhi syahri Ramadan, kewajiban bulan Ramadan fi hadis sanati dalam ini tahun lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Kalau tidak disambung ya. Jadi niat itu yang penting apa? Kerentak dalam hati ya, terbersih dalam hati kita bahwa saya besok mau puasa untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan karena Allah ta'ala. Itu sudah dianggap niat dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Yang penting sampean ngerti ya, yang penting ngerti bahwa saya berniat puasa besok untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan karena Allah. Selesai sudah. Hanya gitu saja niat itu. Walau nawa sudah. Walau nawa dan andaikan berniat siapa orang Lailatul Salasin pada malam tanggal 30. Walau nawa dan andaikan berniat siapa orang Lailatul Salasina pada malam tanggal 30 min Sya'bana dari bulan Sya'ban. Kalau ada orang berniat tanggal 30 Sya'ban berarti hari apa kemarin itu? Hari malam Senin ya, malam Senin. Berniat apa? Sauma ghadin naflan in kana minhu. Saya besok mau puasa lah. Saya niat besok puasa sunnah dengan syarat yang sebelumnya itu ya. Artinya dia sudah sebelumnya dia sudah berpuasa sejak tanggal 15 Sya'ban
atau dia punya kebiasaan berpuasa pada hari Senin misalnya, dan kebetulan tanggal 30 Sya'ban kemarin itu hari Senin. Di malam Senin dia berkata, saya niat puasa sunnah esok hari kalau besok itu tanggal 30 Sya'ban. Berniat shauma qadin kepada puasa hari esok, naflan sebagai puasa sunnah. Ingkana jika ada apa qadin, ingkana jika ada apa qadin, minhu ialah termasuk Sya'ban. Kalau besok masih termasuk bulan Sya'ban, saya berniat untuk puasa hari Senin. Asal itu sudah menjadi kebiasaannya ya. Wa illa dan apabila tidak apabila tidak inkana minhu famin ramadhana, maka berpuasa bulan Ramadan. Karena kan belum tanggal 30 Sya'ban itu kan masih belum jelas. Maksudnya selama belum ada penetapan resmi dari pemerintah itu masih belum pasti. Kalau ada orang yang seperti ini niatnya, dia pada malam 30 Sya'ban berniat puasa besok, niat puasa sunat kalau masih Sya'ban, niat puasa Ramadan kalau sudah Ramadan, kalau sudah masuk Ramadan. Bagaimana statusnya? Sahha maka sah apa saum atau launawa itu ya. Sahha maka sah apa launawa lahu bagi orang naflan sebagai puasa sunnah. Naflan sebagai puasa sunnah. Kenapa yang sah itu adalah puasa sunnah? Li'annal asla, karena sesungguhnya hukum asalnya. Li'annal asla, karena sesungguhnya hukum asalnya baqa'u Sya'bana, ialah tetapnya bulan Sya'ban. Artinya selama belum ada keputusan resmi dari pemerintah, maka bulan yang berlaku itu tetap bulan Sya'ban gitu kira-kira ya. Malam yabin selama belum jelas, malam yabin selama belum jelas apa annahu sesungguhnya ghadin hari esoknya tanggal 30-nya Sya'ban. Malam yabin selama masih belum jelas apa annahu sesungguhnya ghadin min Ramadhana, ialah termasuk bulan Ramadan. Kalau ternyata keesokan harinya tanggal 30-nya itu ternyata bulan Ramadan, bagaimana status puasanya? Kalau ternyata positif bulan Ramadan, fala yasihu, maka tidak sah apa puasanya, atau launawa tadi la fardon, tidak sah sebagai puasa fardu. Kenapa? Karena dicampur atau ditaklik antara puasanya itu tidak mantap puasa fardu gitu ya. Karena itu tidak sah sebagai puasa fardu wala naflan, dan juga tidak sah sebagai puasa sunnah. Kenapa kalau yang puasa sunnah tidak sah? Iz Ramadhanu, karena adapun bulan Ramadan. Iz Ramadhanu, karena adapun bulan Ramadan, la yakbalu, ialah tidak menerima apa Ramadan ghairahu, kepada selainnya Ramadan. Artinya kalau sudah bulan Ramadan itu tidak bisa berpuasa selain Ramadan gitu ya, hanya bisa puasa Ramadan saja. Nah, ini kalau sekarang mungkin sulit dibayangkan, tapi kalau dulu tahun 90-an itu karena teknologi informasi belum semudah sekarang, itu masih mudah kita, atau kita masih sering menjumpai ya kabar peresmian kabar penetapan jatuhnya satu Ramadan itu baru didengar malam hari jam 3, jam 4, atau bahkan kadang-kadang ada yang besoknya baru dengar kalau Ramadan. Itu biasa kalau dulu. Kalau sekarang kan sudah nyaris tidak mungkin karena sumber informasi sangat banyak sekarang, lewat HP, lewat internet dan seterusnya. Tapi mungkin terjadi hal semacam ini. Artinya kalau ada orang yang masih belum mendengar kabar Ramadan. Nah, solusinya bagaimana? Kalau seperti tadi, solusinya ya kalau ternyata besoknya itu Sya'ban, ya berarti nggak ada masalah karena puasanya sah. Tapi kalau ternyata besoknya itu ternyata hari Seninnya itu adalah 1 Ramadan, maka kita karena
kita tidak sempat melakukannya di malam hari ya. Atau misalnya begini, ada orang mendengar kabar penetapan pemerintah bahwa besok itu tanggal 1 Ramadan jam 3 dini hari, jam 3 waktu sahur itu. Baru dengar kabar, baru dapat telepon atau apa, baru dengar kabar, maka niat yang tadi malam itu langsung diganti nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati, langsung diganti dengan puasa Ramadan. Nah, kalau niat yang tadi malam diganti dengan niat puasa Ramadan yang biasa, sah sebagai puasa Ramadan. Nah, itu sudah. Idza kana, apabila ada, ini kasus lain, hal lain, masalah lain. Idza kana, apabila ada min adatihi, ialah termasuk kebiasaannya orang. Idza kana, apabila ada min adatihi, ialah termasuk kebiasaannya orang. Ayyasuma, apa harus berpuasa siapa orang? Ayyasuma, apa harus berpuasa siapa orang yaumal itsnaini, pada hari Senin? Au arafata, atau dia setiap tahun biasa puasa hari Arafah. Au ayyi yaumin, atau yang manapun hari, atau hari yang manapun ya, masnunin, yang disunahkan. Jadi dia punya kebiasaan untuk misalnya berpuasa hari Kamis, atau berpuasa hari Asyura atau Tasu'a, atau terbiasa berpuasa hari-hari terang bulan, Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah, atau Ayyami Sud yang seperti yang kemarin sudah dijelaskan itu. Tapi wanasia dan lupa siapa orang, zalikal yauma, kepada itu hari. Misalnya dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Nah, suatu waktu dia lupa bahwa hari itu adalah hari Senin, dia lupa bahwa itu hari Senin. Wa aftara, dan tidak berpuasa siapa orang, dan waktu itu dia makan pagi, sarapan, minum, fi sobahihi, di pagi harinya, zalikal yaum. Wa aftara, dan tidak berpuasa, artinya makan, minum atau apa, siapa orang, fi sobahihi, di pagi harinya, zalikal yaum. Kemudian sesudah dia makan, summa ba'da dzalika, kemudian sesudah aftara fi sobahihi, summa ba'da dzalika, kemudian sesudah aftara fi sobahihi, tadzakkarahu, ingat siapa orang hu kepada dzalikal yaum. Tadzakkarahu, ingat siapa orang hu kepada dzalikal yaum, tapi qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari, artinya sebelum masuk waktu zuhur. Maka bagaimana? Jaza, maka boleh lahu, bagi orang, ayyan wiya, apa harus berniat siapa orang, as-sauma, kepada puasa. Jadi niatnya di pagi hari sesudah sarapan, sip itu ya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, dia sudah istiqomah puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Tasu'a, tapi pada hari itu dia kebetulan lupa, akhirnya makan pagi, sarapan, minum, dan seterusnya, baru ingat bahwa itu hari Senin sesudah sarapan. Itu boleh dia berniat puasa pada hari itu, asalkan belum masuk waktu zuhur, jam 9 atau jam 10 baru ingat, sudah jajan, sudah kemana-mana misalnya, nggak apa-apa, asal sudah menjadi kebiasaan. Kalau nggak menjadi kebiasaan ya nggak boleh ya. Jazalahu, bagi orang, ayyan wiya, apa harus berniat siapa orang, as-sauma, kepada puasa, wal imsaka, dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, baqiyatan nahari, di sisa hari. Jadi misalnya dia ingat baru jam 9, dia niat puasa jam 9 sampai maghrib. Wasoha, dan sah apa nih saumuhu, puasanya orang. Wasoha, dan sah apa saumuhu, puasanya orang. Yang harus digarisbawahi adalah idza kana min adatihi, kalau itu sudah menjadi kebiasaannya orang. Jadi enak itu fasilitas ya. Fasilitas kalau sudah terbiasa, sama dengan
sholat ya, sholat di antara uzur yang membolehkan jamak itu adalah hujan. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa ke masjid, jadi orang yang terbiasa melakukan kebaikan itu apa? Ada fasilitasnya ya, seperti ini contohnya ya. Ada diskonnya lah kadang-kadang gitu. Oke sudah. Syurutus shaum, beberapa syarat puasa. Syarat wajibnya puasa. Kapan seseorang itu wajib untuk berpuasa? Yang pertama, al-bulughu, balik. Balik itu kalau mimpi apa? Keluar mani bagi laki-laki atau perempuan ketika sudah usia 9 tahun, atau haid bagi perempuan ketika sudah usia 9 tahun, atau kalau tidak haid dan tidak keluar mani bagi laki-laki ataupun perempuan itu usia 15 tahun. Wa yasihu, dan sah apa shaum, wa yasihu dan sah apa shaum minas sabiyyi, dari anak kecil al-mumayyizi yang sudah tamyiz. Artinya sekalipun anak kecil yang belum balik itu tidak wajib melakukan puasa asal dia sudah tamyiz ya. Anak kecil yang sudah tamyiz usia 8 tahun, 9 tahun atau sebelum 9 tahun atau 10 tahun tapi dia belum keluar mani, dia sudah tamyiz, walaupun dia tidak wajib berpuasa tapi puasanya sah dilakukan. Apabila dia berpuasa, puasanya sah dilakukan. Walajibu, dan tidak wajib apa shaum alaihi atas as-sabi al-mumayyiz. Walajibu, dan tidak wajib apa shaum alaihi atas as-sabi al-mumayyiz. Walakin, akan tetapi, walaupun tidak wajib bagi anak kecil yang sudah ngerti, yang sudah tamyiz, ala waliyyi amrihi, ialah wajib atas orang yang mengurusi as-sabi al-mumayyiz, orang tuanya atau walinya lah, wali asuhnya berarti ya. Kalau ada yang belum apa, ada santri yang belum mumayyiz, itu yang terkena kewajiban untuk mengurus itu adalah walinya atau wali asuhnya. Walakin, akan tapi, ala waliyyi amrihi, ialah wajib atas orang yang mengurusi perkaranya mumayyiz, ayyak murahu, adapun harus menyuruh siapa wali hu kepada al-mumayyiz. Ayyak murahu, adapun harus menyuruh siapa wali hu kepada mumayyiz. Menyuruh apa? Bisyami, untuk berpuasa. Bisyami, untuk berpuasa. Idza kana, syaratnya idza kana, apabila ada, indahu, ialah pada diri mumayyiz, idza kana, apabila ada, indahu, pada diri mumayyiz, al-quwwatu, apa kekuatan, wal istita'atu, dan kemampuan. Asal dia sudah bisa, umur 7 tahun misalnya ya, dia sudah ya. Karena itu biasanya kita dalam kebiasaan kita itu biasanya diajarkan secara bertahap ya. Usia 5 tahun atau 6 tahun lah, 6 tahun itu puasa jam 9 misalnya, jam 9 bukannya jam 9, atau naik lagi jam 10, naik lagi jam zuhur, naik lagi asar. Ya nggak sah, puasanya nggak sah, tapi hanya sebagai latihan saja. Nggak ada istilah puasa beduk, itu nggak ada sebetulnya dalam syariat ya. Tapi hanya apa, untuk melatih saja, untuk melatih, dan itu bagus, sebagai latihan bagus. Tapi bukan apa, bukan syariat itu ya, itu tarbiyah, itu pendidikan saja. Walau ini ya, walau ba'du ayyamin, sekalipun sebagian beberapa hari. Artinya hari-hari tertentu saja dia kuatnya. Walakin min ghairi darbin, tapi kalau masih apa? Kalau masih kecil, min ghairi darbin, dengan tanpa memukul, hanya disuruh saja, diajak saja untuk berpuasa. Hatta yablugha asyrata sinina, sampai atau hatta hingga yablugha, sampai siapa sobi al-mumayyiz asyrata sinina, kepada usia 10 tahun. 10 tahun ini 10 tahun Qamariyah ya, 10 tahun Hijriyah. Yang itu biasanya lebih awal dibandingkan tahun Masehi. Jadi sebelum sampai usia tahun tidak boleh
di dan pukulannya pun bukan pukulan yang melukai ya, tentu saja. Faba'daha, maka sesudah usia 10 tahun, faba'daha maka sesudah usia 10 tahun, yadribuhu, boleh memukul siapa? Walihu kepada sobi al-mumayyiz ala tarkihi, karena meninggalkan saum, karena meninggalkan. Tapi lagi-lagi ini yang perlu ditegaskan bahwa pukulannya itu pukulan yang mendidik ya, bukan dihajar apa atau dengan bukannya. Kiasan karena dikiaskan ala sholati atas salat. Hadza, adapun ini ketentuan mazhab Syafi'i, ialah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, sekarang bagaimana jika ada anak kecil yang baligh dalam keadaan berpuasa? Idza balagha, apabila sampai apabila baligh, idza balagha, apabila baligh siapa as-sabiyu, anak kecil, shaiman, dalam keadaan berpuasa. Gimana gambarannya? Misalnya misalnya dia berulang tahun di bulan Ramadan ya, misalnya dia lahir tanggal 9 Ramadan, 9 tahun dia lahir 1440 Hijriah misalnya. Nah, kemudian di bulan Ramadan 1449 Hijriah, tanggal 1 Ramadan dia kan belum wajib karena belum balik kan? Belum balik. Tanggal 2 Ramadan belum wajib karena belum balik, tapi dia sudah berpuasa. Misalnya dia lahir 9 Ramadan tahun 1440 Hijriah jam 12 siang misalnya. Nah, berarti pada tanggal 9 Ramadan 1449 Hijriah jam 7 pagi dia belum balik. Dia belum balik karena belum genap 9 tahun. Tapi dia sudah puasa. Tepat jam 12 siang dia tuh pas balik jam 12 siang karena sudah kok 9 tahun ya. 15 tahun. Jadi bukan 1449 tapi 1455 Hijriah. Karena balik itu kan kalau laki-laki pilihannya 2, kalau tidak keluar mani atau sampai usia 15 tahun. Kalau perempuan ditambah 1 head. Kalau head atau keluar mani ini ketika usia 9 tahun. Kalau tidak keluar mani atau tidak head itu usia 15 tahun. Nah, sekarang kita ambil contoh yang umur 15 tahun saja ya. Dia lahir tanggal 9 Ramadan tahun 1440 Hijriah. Maka di bulan Ramadan 1455 Hijriah tanggal jam 7 pagi dia belum balik, dia baru balik tanggal itu pada jam 12 siang. Artinya dia itu baru balik di separuh hari, di tengah hari. Dan dia waktu itu kondisinya sudah puasa. Bagaimana? Fas-sahihu, maka adapun qaul sahih, pendapat yang sahih, annahu ialah sesungguhnya kelakuan, annahu ialah sesungguhnya kelakuan, yalzamuhu ialah wajibhu kepada sobi yang balik itu ya. Yalzamuhu ialah wajibhu kepada sobi yang balik itu apa? Itmamuhu, menyelesaikan puasanya. Yalzamuhu ialah wajibhu kepada sobi yang balik pada hari itu, itmamuhu apa? Menyelesaikan puasanya, dan wala qadha'a, dan tidak ada qadha ialah maujud. Artinya puasanya itu sah untuk menggugurkan kewajibannya yang sudah mukallaf, sebagai orang mukallaf. Itu pendapat yang sahih, pendapat yang benar ya. Wa qala Ibnu Surajin, dan berkata siapa Ibnu Suraj, annahu sesungguhnya kelakuan yustahabbu ialah dianjurkan. Jadi tidak wajib untuk diselesaikan tapi dianjurkan. Yustahabbu dianjurkan apa? Itmamuhu, menyelesaikan saum. Yustahabbu dianjurkan apa? Itmamuhu, menyelesaikan saum. Artinya tidak, status puasanya itu masih terhitung sunat menurut Ibnu Suraj.
karena masih terhitung sunat, wa wajaba dan wajib apa al-qada'u mengqada'i. Wa wajaba dan wajib al-qada'u apa mengqada'i. Tapi tetap pendapat yang kuat adalah yang tadi itu ya, bahwa enggak perlu qada' dan puasanya itu harus diselesaikan. Kata Ibnu Sures, kenapa wajib qada? Li'annahu, karena sesungguhnya sobi yang balik di tengah hari itu, li'annahu karena sesungguhnya sobi yang balik di tengah hari itu, lam yanwi, ialah tidak berniat siapa sobi yang balik di tengah hari itu al fardhu kepada fardu. Artinya walaupun dia berniat fardhiyah, status puasanya itu tetap status puasa tidak wajib. Tetap status puasa tidak wajib karena dia masih belum terkena kewajiban puasa di pagi hari gitu. Ya, tapi ya ikut yang sahih saja ya, yang wajib menyelesaikan puasanya sampai maghrib, dan karena itu tidak berkewajiban qada karena sudah sempurna puasanya. Alaqlu wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyati bihi ashrafi min kulli da'i dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati faya rabbi waffiqni litaqwaka ya Allah faya rabbi irhamni bihusnil khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.